Puji Tuhan karena mulai kita pagi hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semua sukacita? Amin. Amin. Kita mau datang pada Tuhan yang kita bersyukur. Kita mau agungkan nama Tuhan kita. Kami seolah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Sejauh segala bangkit berdiri. Kita mau menikmati kasih Tuhan kita. Kita mengucapkan bersyukur kita kepada Tuhan untuk kasih-Nya, untuk pertolongannya yang Tuhan nyatakan bagi kita. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini, Bapa. Membawa kabar syukur kami karena Engkau begitu baik, Engkau telah baik bagi kami. Dalam
Tuhan. Engkau anugerah terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyelamatkan kami Tuhan, memberikan kami Tuhan harapan kehidupan. Terima kasih Bapak. Setiap apapun kami yang datang pagi hari ini, kami terlalu yakin percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Siap memberkati setiap yang datang pada Engkau pagi hari ini Bapak. Dari bangku terbelakang sampai terdepan, semua Tuhan jamah, Tuhan lawan. Akan kami Tuhan menikmati Engkau di setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Bila Tuhan Engkau mengoreksi hati kami Tuhan yang datang pagi hari ini. Bila kami datang dengan penuh ucapan syukur, karena kami tahu kami ada sampai hari semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kalau sebentar Tuhan kami akan bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Konsentrasi kami, biarlah hati kami tertuju hanya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan tempatnya. Haleluya. Amin. Silakan ibu saudara. Siapa yang berkati Tuhan sepanjang minggu ini? Semua diberkati? Amin. Kalau tidak berkati tentunya kita datang pada Tuhan yang hati yang bersyukur. Amin. Kita mengatakan Tuhan Raja Maha Besar. Kita mau datang kepada Raja di atas segala raja, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Berdiri, kita semangat, amin. Tuhan Raja Maha Besar, kita memberikan nama tempat ini. Kita mengekspresikan kepada Tuhan, amin. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Sekali lagi. Raja Maha Besar, amin. Ayo relax semuanya. Kita mengatakan pada Tuhan, oh betapa indahnya, oh betapa eloknya. Sudah siap dengan Tuhan kita? Amin. Kita mengatakan pada Tuhan. Pagi hari kita mengatakan Tuhan kita. Saudara siap?
marilah kita tetap kepunyaan Tuhan Yesus, amin. Dan sekali Yesus tetap Yesus. Kita mau katakan pada Tuhan, kita mau lebih semangat lagi, kita mau responsif ya, amin. Saudara siap? Amin. Kita mau katakan, Tuhan yang memberiku kehidupan. Sebentar akan saya buka ruang kesaksian bersama bicara tentang Tuhan. Ayo yang belum sempat tahun baru kemarin, ayo boleh lanjutkan. Siapa yang belum nih? Jangan sampai lihat tahun 2002 awal tahun loh. Ini ada lagi nggak? Tidak ada. Mungkin minggu depan kalian mempersiapkan. Yuk. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca dari Roma 8 ayat 79. Bagi yang sudah menemukan, kita sama-sama kita berdiri. Sudah ketemu semua? Iya. Kita baca bersama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi
serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara bersaudara. Tuhan seperti-Mu Yesus, bila hati kita seperti bejana yang siap dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari angkat daripada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Allah Tuhan. Jadikan-Mu Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah Tuhan. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan dengan sungguh kepada Tuhan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, Dibaharui Tuhan. ku dibaharui selalu. Jadikan-Ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mari angkat tangan kami mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu, Akan selalu Bapa. disempurnakan Kalau selalu setiap jalan kami Tuhan. dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar kami sekali menjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila pagi hari ini kita mau membawa bejana-bejana kita di hadapan Tuhan yang siap dibentuk dijadikan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ada banyak yang harus mungkin dipangkas dari hidup kita supaya kita serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Bapa sempurna seperti yang Engkau Tuhan, seperti yang Engkau mau Bapa. Untuk hati kami sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tahu Bapa, tanpa Roh-Mu kami tidak bisa melakukan itu semua Bapa. Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kita merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Bila hati kita dibentuk dengan maunya Tuhan pagi hari ini, apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi karena Roh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dengan kami kan menjadi kepada Tuhan. Dan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih buat pujian kehidupan pagi hari. Seluruh kehidupan kami berserah penuh kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang berbicara dalam setiap kami, sehingga kami semakin mengerti dan kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Pagi ini kami dengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dan kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan kami diubahkan. Dan kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami, khususnya kami menjalani tahun yang baru. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat tahun baru. Semuanya bersuka cita, amin. Puji Tuhan. Kita dipertemukan kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya, memang tadi saya agak terlambat karena memang 1-2 hari ini dalam pergumulan badan tiba-tiba nggak enak. Kemarin itu saya ada pertemuan buat panitia pembangunan, itu sudah mulai gak nyaman. Tapi karena saya ketua, saya harus datang. Nah, pembicaraan 1 jam itu saya sebenarnya nggak fokus. Pulang, katanya pas pulang, wah, mulai semua keluar. Keluar. Dan sampai tadi malam itu jam 12 malam, akhirnya saya itu jam 12 atau jam 10 saya memilih harus minum obat. Sebenarnya nggak mau minum obat, tapi harus. Saya pikir sebenarnya untuk mengecilkan perut lagi ya, kalau dipuaskan lebih enak gitu ya. Nggak tahunya sampai jam 12 nggak berubah. Akhirnya mulai minum obat, mulai agak enak, bisa tidur sebentar. Tapi jam 4 itu sudah bangun lagi. Jam 4 itu saya bangun ya sambil merenungkan firman, sambil bolak-balik gitu. Ya puji Tuhan, ya tadi sempat kita juga kena macet di anak Baby udah bilang mau naik Grab aja nggak usah, aku masih kuat semampu. Jadi kita berjalan, katanya kita mau masuk tol, pergumulan juga, rupanya ada perbaikan jalan. Jadi itu yang agak bikin kita terlambat. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa dipertemukan dan kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita terus, saya berbicara tentang serupa dengan Kristus. Ini yang kita coba mulai terjemahkan satu persatu. Supaya saya berharap bahwa kita semua benar-benar diubahkan Tuhan. Karena keselamatan itu pada saat kita diselamatkan, kita mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak sampai di situ, itu bukan titik. Tapi sebenarnya itu adalah awal. Awal Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu awalnya. Jadi awal itu tentu dalam perjalanan hidup kita. Makanya manusia lama kita itu mulai dikikis, mulai dipangkas, mulai dipotong. Kalau dulu kita mungkin tidak mengenal Tuhan, ya terserah hidup kita mau seperti apa. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan saat awalnya melayani Tuhan luar biasa, tetapi lama-kelamaan ada persoalan masalah, dia tidak bisa tanggulangi di sana. Karena mereka berpikir pada saat saya sudah terima Tuhan Yesus semuanya selesai. Ya, itu baru awal Bapak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika mungkin Bapak Ibu pada saat berapa mungkin minggu lalu saya sampaikan, ketika kita mendengar ungkapan serupa dengan Kristus, mungkin seringkali kita terlintas di pikiran kita adalah hal-hal lahiriah. Mungkin cara berpakaian, gaya bicara yang rohani, atau aktivitas keagamaan yang terlihat. Namun Alkitab tidak pernah memerintahkan kita untuk meniru penampilan Yesus. Tidak. Penampilan Yesus waktu di bumi, kita nggak disuruh untuk mengikuti penampilan beliau. Melainkan untuk diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Itu yang Tuhan mau.
Tuhan mau karakter kita yang diubah. Yang tahu itu adalah kita pribadi. Nggak bisa gembala, nggak bisa pelayan. Tapi kita pribadi yang mengerti saya ini seperti apa sih. Kalau kita lihat bahwa kehidupan Yesus di budaya zaman dan konteks yang berbeda dengan kita, tetapi karakternya, kasihnya, ketaatan, kerendahan hati, dan kekudusan bersifat kekal dan relevan bagi setiap orang percaya di sepanjang masa. Jadi saat ini seharusnya karakter Kristus itu ada kerendahan hati, hidup dalam kekudusan, kasih, memiliki kasih, ketaatan, itu harus dimiliki kita semua. Jangan bilang, wah itu nanti zamannya Yesus. Kita ya udah, kita sudah ditebus. Enggak. Itu yang harus kita hidupi. Jadi tujuan sebenarnya keselamatan yang tadi saya sudah sampaikan hanya menjadi kita harus dijadikan untuk serupa dengan Kristus. Bukan hanya selesai dalam dosa kita diampuni. Tidak selesai sampai di sini. Sehingga Roma 8 ayat 29 kita perhatikan lagi kembali. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambaran anaknya. Keselamatan bukan hanya untuk masuk surga, tetapi soal diubahkan kita. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga membentuk kita agar hidup kita mencerminkan Kristus. Jadi kita bersyukur dosa kita diampuni, tetapi ada bagian-bagian yang harus kita ikuti. Bagian daripada karakter Kristus itu yang harus kita ikuti. Jadi serupa dengan Kristus bukan imitasi luar, melainkan transformasi batinnya kita. Tadi kalau saya bilang, jangan hanya kita ini berharap bahwa sudah ditebus oleh darah Yesus sehingga kelihatan kita supaya kelihatan rohani, kita masuklah aktif dalam pelayanan. Pelayanan ini tidak mengubah kita kalau kita tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, memakai karakter Tuhan. Kenapa? Karena kalau karakter kita nggak diubahkan, pada saat kita melayani itu sebenarnya sama saja. Karena kita masih bawa hidup kita yang lama. Oh, supaya nanti kamu udah di mana? Saya di gereja GBA Eklesia, di Macam sih masih sedikit. Di sana apa? Saya melayani Tuhan. Atau nanti kita juga di gereja besar. Oh, saya di gereja besar. Tetapi hidupnya tidak berubah, itu yang salah. Makanya nantinya karena itu salah, pada saat juga kita mengambil keputusan juga salah. Karena orang melayani, orang naik mimbar, semua orang bisa. Sekarang coba, Bapak itu tinggal lihat sekarang di mana-mana, mau ambil ayat apa, tapi belum tentu orang itu bisa hidupin. Ngomong bisa, kita akan bisa lihat orang-orang seperti itu. Atau yang kedua, pendidikan tinggi. Makanya kenapa STH itu banyak bilang sekolah tinggi hati. Makanya masuk lagi ke MTH kayak Om sekarang, makin tinggi hati. Karena ini seperti itu. Sekarang ini kan orang berlomba-lomba dengan pendidikan. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan hidupnya. Orang
mungkin lebih fasih berbicara di depan itu. Tetapi sebenarnya kalau Bapak Ibu, yang saya bilang kalau kita serupa dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, ada karakter Tuhan, Bapak Ibu tahu orang itu seperti apa. Apakah memang benar-benar dia hidupin kebenaran yang dia sampaikan atau tidak? Bisa. Gak usah sekolah tinggi-tinggi, bisa. Berikan hatimu kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada. Saya kalau dulu masih greget, saya lihat itu suatu ayat itu saya benar-benar harus sampai dia. Tapi sekarang nggak mau. Biarlah waktu Tuhanlah yang merubah mereka dan orang itu mau berubah atau tidak. Kalau dulu itu kalau saya lihat orang udah kayak begitu, pasti udah mati-matian berdoa sampai dia terbunuh, mau cungkal kemana-mana. Kenapa kita doain orang duduk di sini, dia mandi prestasi sampai itu, kursi berapa, kursi baru itu. Ada yang udah kayak harimau. Saya sudah dapat pelayanan-pelayanan seperti itu, sudah lewat itu. Karena kita hidupin di sana. Jadi sebenarnya, ya Bapak Ibu kita sekarang ini, seberapa saya pasti agak mengerti hati Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tahu. Saya banyak berdoa buat Bapak Ibu. Tapi lewat kebenaran yang kita coba ikutin, coba Bapak Ibu ikutin, pasti tahun depan akan Bapak Ibu berubah. Asalkan benar-benar, pasti berubah. Gak mungkin enggak. Roh yang sama, Roh Kudus yang sama akan memenuhi kita semua. Saya lain ya, bahwa kita nggak sama pasti. Jadi bukan hanya kelihatan di luar, tapi harus dari dalam, harus masing baik, benar-benar itu. Kalau kekristenan hanya berhenti pada penampilan, kita lihat Matius pasal 23 ayat 27. Apa yang Yesus lakukan di sana? Yesus sendiri mengecam orang-orang Farisi yang tampak salah di luar, tetapi kosong di dalam. Celakalah kamu, sebab kamu seumpama kuburan yang dilabur putih. Penampilan rohani bisa menipu. Rajin ke gereja tetapi tidak mengampuni. Aktif pelayanan tetapi sombong. Pasti berbicara tentang Tuhan tetapi tidak taat kepadanya. Ini hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus mengecam itu. Matius 23 ayat 27 kan. Orang-orang Farisi kan kalau di luar pakai jubah, seolah-olah mereka yang lebih saleh, belum bawa tongkat. Tapi nyatanya di dalamnya kesombongannya masih luar biasa, kemarahannya begitu luar biasa, karakternya itu tidak berubah. Tapi kalau di depan tapi di dalam hidupnya tidak pernah berubah. Ini yang jadi persoalan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Harus jadi orang-orang seperti itu, harus dibawa. Itu benar-benar dia berubah dulu batiniannya, dalamnya. Kalau orang sudah sampai di sana, mau dihormati gak dihormati juga gak apa-apa, mau dihargai gak dihargai juga gak apa-apa. Ya sudah, ya juga saya pulang ke rumah Bapak kok, 75 tahun juga sudah selesai ya. Kami yang masih sakit hati lagi. Ya kan? Kalau kita mempertahankan ego kita terus, ngapain? 75 tahun paling lewat, pulang. Ya kan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kembali bersama Bapa, hidup dalam kemuliaan. Kita mau, kenapa sih dia? Kenapa sih? Orangnya sudah nggak ada juga masih aduh. Ya, itu tenang.
Jangan kayak anak kecil. Anak kecil itu memang bagus, dia polos. Tapi kalau saat dia marah, memang dia marah. Tapi kalau orang dewasa, dia menyelesaikan persoalan masalah itu seharusnya secara dewasa. Apalagi kita yang suami istri, ya, yang suami istri, sayang istrimu, sayangi suamimu. Kalau satu dipanggil, udah dipanggil baru nangis-nangis. Pas nanti di kuburan mau masuk, saya kalau om yang ini kuburin 2 sekali aja masuk. Ya kan? Coba itu baru nangis lagi. Anak-anak kalau itu orang tuamu sekarang, ya sudah kasihin. Jangan nanti sudah meninggal baru nangis. Kenapa sih bapak? Ya kalau om Ima yang ini melayani pemakaman seperti itu, dia udah kamu masuk aja. Jadi sementara ada waktu, ayo suami istri kasih suaminya, istri kasih istrinya, ya. Suami kasih istrinya. Jangan nanti sudah terlambat baru nangis-nangis. Tuhan lebih peduli siapa kita ketika tidak ada yang dapat melihat daripada apa yang orang lihat ketika kita berbuat. Memang seharusnya kita nggak nampak itu lebih baik, karena yang tahu itu Tuhan. Kalau kita kelihatan kan pasti, umpamanya kalau gereja-gereja ini, pendeta saya bagus, belum lagi pendetanya belum berubah, waduh, kepalanya jadi naik sampai tingkat 7. Jadi memang tidak kelihatan, Bapak Ibu melayani tidak kelihatan, itu malah yang lebih baik. Banyak berdoa buat gereja, ya, doakan gereja. Bapak Ibu yang ada waktu sedikit, doakan hamba-hamba Tuhan yang ada, yang sudah melayani benar-benar menjaga kehidupan hidup yang kudus. Karena memang kita nggak bisa kalau hanya sendiri, enggak. Harus kita ditopang orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Gereja bisa bertumbuh kalau kita sama-sama. Mungkin kita nggak dilihat, kita doakan gembala kita, pelayan-pelayan kita, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu, Tuhan yang membalas. Mungkin gembala kita memperhatikan kita, tapi percayalah, kalau kita tulus dengan hati yang tulus kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja dalam hidup. Sehingga karakter Kristus itu harus nyata dalam hidup orang percaya. Yaitu apa? Harus memiliki kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat 57. Yesus Tuhan yang mulia rela merendahkan diri dan menjadi hamba serupa Kristus, berarti tidak haus pujian, mau belajar dan dikoreksi, tidak merasa paling benar. Makanya kenapa saya berkali-kali saya bilang, kalau saya ada kesalahan di sana, tolong dikoreksi. Jangan dibilang gembala itu sudah bagus semua jalannya. Salah, dikoreksi, gak apa-apa. Saya sudah umur sebegini, saya sudah siap. Mau dikoreksi seperti apa? Gak, ya mungkin kalau ada ego-ego dikit lah, tapi mulai harus saya belajar untuk dihilangkan itu. Gak apa-apa. Para pelayan-pelayan kalau mau ini dikoreksi, gak apa-apa. Koreksi saja. Gak apa-apa. Tapi harus tetap, kalian harus tetap bertumbuh dan terima itu. Karena kita mau menuju ini serupa dengan Kristus. Nah ini berat kok. Berat. Ini tema ini gak mudah. Mungkin gak 1, 2 tahun, 3 tahun kita harus bicara ini. Yohanes 13 ayat 34-35. Kasih Kristus bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata. Kasih Kristus harus apa? Mengampuni yang menyakiti, mengasihi tanpa syarat, tetap mengasihi meski disalahpahami. Dunia mengenal Kristus bukan dari salib di leher kita.
Makanya coba orang Indonesia Timur itu ya orang Ambon ya, udah itu jagain motor-motor orang itu mau di jalan-jalan, api salibnya gede-gede, bikin malu aja. Tunjukkan saya orang Kristen, tapi kan bukan itu. Laki ini, engkau ambil motor orang, mana hakimnya? Tapi memang gak ada kesalahan juga, orang ambil motor gak bayar. Ya. Tapi yang menarik ini itu masalahnya pakai kalung-kalung besar kan. Yesus sudah membuktikannya dengan ketaatan kepada kehendak Bapa. Lukas 22:42. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Serupa Kristus berarti taat meski berat, setia meski tidak dimengerti, tetap benar meski harus menderita. Harus menderita. Hidup dalam kekudusan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Kekudusan bukan soal tampilan rohani, tetapi keputusan hidup setiap hari. Kudus berarti menolak dosa yang tersembunyi, menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Menolak dosa yang tersembunyi ini banyak. Pertama, para laki-laki, hati-hati. Matamu melihat, memandang perempuan kayak tidak pakai baju. Hati-hati, itu dosa. Perempuan juga hati-hati, lihat laki-laki yang badannya wow. Apalagi dia pikir hanya yang sama dengan kemauan saya. Hati-hati, itu dosa. Jadi perubahan karakter adalah proses seumur hidup, dikerjakan oleh Roh Kudus, dan kita berjalan dengan Roh Kudus. Jadi bukan hanya satu pihak. Tuhan bilang kita berubah, ya kita harus jalan. Kita ambil keputusan. Kalau tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Kalau ini sudah dosa, ayo tinggalkan. Kalau ini nggak sesuai dengan kehendak tinggalkan. Jadi terakhir, menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita harus terlibat seperti Yesus secara lahiriah, tetapi hidup seperti Yesus dalam karakternya. Biar dunia, biar kita yang ada di pawang, mereka melihat Kristus dalam cara kita mengasihi mereka, Kristus dalam cara kita merespon masalah, Kristus dalam integrasi hidup. Jadi harus seperti terakhir Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini harus sampai di sana. Paulus prosesnya panjang. Karena dia mengatakan demikian. Bahwa sekarang saya hidup bukan karena saya, tapi karena Kristus yang ada dalam hidup saya. Ini yang harus kita miliki, sehingga saya percaya perjalanan iman kita, pertumbuhan rohani kita di dalam pengiringan kepada Tuhan bisa kita capai kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bagaikan bejana, angkat pujian ini. Yang singer bisa nanti. Ya Yesus, terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian
pujian ini. Bapak Ibu, mari kembali Bagaikan bercanda kebenaran yang kita sudah dengarkan. Demikian Kalau kita mau serupa dengan Kristus, kita maka banyak hal yang harus kita selesaikan. Engkau melihat terjadi perubahan dalam kehidupanmu secara pribadi dan juga keluarga. Harus ada proses-proses itu. Seperti Maria dibentuk. Di area mana yang pagi ini engkau masih berkumpul? Karena yang tahu adalah engkau secara pribadi. Area-area mana yang harus mulai kau tinggalkan, mulai dikikis, mulai dihabiskan. Karena secara usia kita sudah lebih. Saat kita mengikuti Tuhan bukan hanya 1-2 tahun, 3 tahun. Seharusnya sudah banyak yang diubahkan dalam hidup kita. Jangan sampai kita itu salah. Hanya berkata, ya sudah, saya sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya diselamatkan. Jangan hanya sampai di sana. Tetapi biarlah hidup kita, orang lain melihat bahwa ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita secara karakter tukang pemarah. Tapi seharusnya pada saat engkau datang kepada Tuhan, karakter itu mulai engkau tinggalkan, telah diubahkan. Engkau bisa mengasihi orang-orang di sekitarmu. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaatmu yang bergumul apapun pergumulan mereka dalam karakter mereka, Roh Kudus menuntun mereka. Setiap roh yang salah patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa otoritas Allah bekerja dalam setiap hati jemaat. Kami percaya serupa dengan Kristus itu, kami bisa jalan dan kami berjalan terus masuk sampai pada keabadian, masuk memerintah bersama dengan Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kami mau makan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami makan dan tubuh dan darah-Mu ini bukan karena kebiasaan, tapi kami mengerti arti tubuh dan darah-Mu bagi kami.
dan perjamuan bisa maju ke depan. Berdua dalam nama Yesus. Berkat kepada Allah. Berkat tubuh dan darah Yesus. Dan kita berpositif juga. Berkati hamba-Mu yang dalam Yesus. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus. Terima kasih. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu, meluruskan jalan sengsara. Kau pikul berat beban-Mu, di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung ingat mahkota duri. Golgota, mesbah kurban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung ingat bermahkota duri. Golgota, mesbah kurban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Kau terima diriku, orang berdosa. Kau terima diriku, orang berdosa. Mari kita bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan. Roti yang kita pegang adalah tubuh kita.
kebutuhan yang sudah tercabik-cabik dan hancur dengan tujuan memulihkan kita dan kita diangkat dari lubuk dosa supaya kita memiliki kehidupan yang kekal memerintah bersama dalam kerajaan ini. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah di tangan kananmu adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sudah dituduhkan. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita. Cawan ini adalah darah Yesus yang tercurah yang menghapus dosa kita dan mengaku Dia juru selamat kita serta berjalan serupa dengan Kristus, sehingga lewat tubuh dan darahnya ada kuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan ada kemenangan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah di tangan kananmu ada darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh darahmu, Bapak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami dalam menjalani tahun yang baru ini, Tuhan. Kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui tubuh dan darahmu itulah yang menuntut kami. Haleluya. Berikan syukurmu di tahun yang baru ini. Haleluya. Termeterai yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya melalui bilur-bilur darah Yesus kau akan sembuh. Terjadilah kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus. Berbagai persoalan masalah sudah ada jalan keluarnya, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami serupa dengan Engkau. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Lord. Terima kasih. Terima kasih. Golgota, darahmu mengalir. Terima kasih. Terima kasih. Golgota, darahmu mengalir. Siksamu sangat keji. Kau tergantung
Bapa kami ucap syukur Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan oleh karena pembangunan kekauan kami Bapa. Berapi kami dengan kuasa roh Bapa. Agar kami Tuhan, roh kami Tuhan menyala-nyala Tuhan di dalam memuji belakang Engkau Bapa. Pertama kami menghimau surga ya Bapa, agar kami mengerti firman Bapa dan dalam firman Bapa sesuai kehendakmu Tuhan. Karena firman dalam batu kehidupan dalam hidup kami Bapa. Firman dalam batu karang yang hidup dalam tubuh jiwa roh kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, terlebih hamba Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Bapa. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi kepala kami tempat ini ya Tuhan. Pertambahkan Tuhan kekuatan bagi dia dan kekuatan Tuhan untuk kepala kami tempat kami ini beribadah Tuhan ke eklesia Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan melalui perjamuan Tuhan Engkau Tuhan telah mengatakan kami Tuhan yang sembuh Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam haleluya. Amin. Silakan semua diberkati firman Tuhan. Amin. Atas jemaat kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus berkati. Sebentar kita akan memberikan kepada Tuhan sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami siang hari ini. Memperaikan firman di hati kami. Terlebih Tuhan mampukan kami melakukan yang kehidupan kami atas kami. Biar Tuhan kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Bahkan berikan kami kerendahan hati. Bahkan Tuhan biarlah hidup kami dengan hidup yang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati itu kami pagi menjelang siang hari ini. Dan Bapak kami kesempatan itu kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau teteskan darah-Mu yang berkuasa oleh Tuhan Yesus, kesembuhkan yang sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak biarlah firman Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah lebat di hati kami, di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan kau bersyukur kami Tuhan, biarlah persembahan ini berguna untuk kemuliaan bagi Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan sukacita. Amin. Kamu katakan Allah itu baik, sungguh baik bagi kami. Yang menyediakan
Shalom. Selamat tahun baru ya. Nanti selesai ibadah, tolong kita kumpul lagi untuk difoto ya. Supaya nanti kita kirim di Sinode. Memang mulai dari Natal itu semuanya pada ngirim foto ke Sinode. Jadi kita nggak apa-apa, sudah ini untuk perayaan tahun baru ya. Pertemuan ini. Berapa pengumuman? Yang pertama tanggal 11 kita ada ibadah di tempat ini ya. Ada Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah raya minggu kedua. Dan hari Seninnya kita dikunjungi oleh gembala-gembala dan pendeta muda BPD Banten ya, tanggal 12 ya, berarti minggu depan. Seninnya ya, Senin jam 10 pagi. Jadi memang itu hari kerja. Tapi memang hari Senin itu adalah hari istirahatnya gembala-gembala, istirahatnya para pendeta, jadi bahkannya hari Senin itu. Jadi tanggal 10 ya kita jadi tuan rumah di tempat ini. Ya, kita menyambut mereka lah untuk datang. Dan berikutnya pendataan kembali ya, pendataan kembali untuk data jemaat. Kemarin kayaknya ada yang saya beberapa kasih itu belum masuk ya kalau gitu, dan fotokopi KTP-nya boleh kalau ada. Fotokopi KTP boleh gitu ya. Kalau ada, kalau memang nggak bisa di itu, kita di foto aja langsung nanti masuk ke bagian multimedia lah yang bisa kumpulin ya. Kalau memang nggak ada fotokopinya, nanti di foto baru kita kita ini sendiri ya, cetak gitu. Baru pertemuan seluruh pengurus ya, pada tanggal 25 Januari saya ingatkan kembali supaya setiap departemen menyediakan apa yang menjadi rencana untuk pelayanan tahun ini ya, apa yang perlu ditambah di tempat ini. Saya sebenarnya ini mau bicara nanti ini masih jauh hari, tapi saya juga akan sampaikan bahwa mungkin nanti di bulan awal Februari, karena ini kan kita belajar tentang serupa dengan Kristus, salah satunya adalah ada pelayanan namanya pelayanan misi. Pelayanan misi itu bukan nanti pelayanan kita kemana-mana, tapi pelayanan misi itu untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita pun itu bagian dari tanggung jawab kita. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus, tapi kita hanya berdiam diri gitu ya. Mungkin saya nanti akan sampaikan ke pengurus, rencananya kita punya persembahan satu buat itu. Cuma itu digunakan untuk pelayanan seperti itu. Ya, ini dari jauh-jauh hari saya sampaikan, mungkin di awal Februari kita mulai jalankan persembahan untuk khusus pelayanan misi. Ya, kita memberkati ya, seperti apa yang saya bilang bahwa di daerah Pawang ini kan banyak hal yang kita bisa harus lakukan, banyak yang perlu. Tapi semuanya memang kita bergerak, kita bersama, ya tentu bukan hanya kita bergerak aja, tapi ada sesuatu yang kita. Saya melihat, kita lihat aja waktu kita Natalan, orang-orang sekitar kita juga kan mereka ambil supaya kita juga. Tapi kita nggak bisa memberi lebih dari itu, makanya ke depan supaya bisa dapat penjangkauan juga boleh kita lakukan seperti itu. Saya percaya serupa dengan Kristus itu bukan hanya masalahnya karakter, hanya nanti itu kan saya bahas itu harusnya saat kita bisa memberkati orang lain. Saya percaya semuanya mau kan memberkati. Saya masih fokus untuk tahu, tidak mungkin kamu berpikir harus pelayanan kemana. Tetap kita fokus daerah ini. Apa yang kita bisa lakukan buat daerah. Ini yang saya minta para pengurus kasih masukan nanti di tanggal 25. Pak Ketua Panitia yang disampaikan. Kita sudah selesai Natal yang disampaikan. Ya, saya atas nama Gembala mengucapkan terima kasih buat semua sudah berpartisipasi. Ya. Ada yang juga ngasih keuangannya, ada juga waktu. Ya, Yohanes sampai harus menjemput banyak anak-anak. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Yohanes, jangan ragu.
untuk melayani, walaupun ya kita menjemput anak-anak, tapi percayalah Tuhan melihat, ya. Ada yang waktu, tenaga, ya sudah kasih semuanya. Dan sesudah ibadah katanya masih ada ikan sama sosis, ya, jagung, boleh lah ya dibakar dulu ya, bersama-sama boleh kalau pada makan, ya. Kita sama-sama bersamaan dalam tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Satu yang Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini dalam ibadah kami, lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat persembahan dan persembahan perpuluhan. Kami menyerahkan semuanya, biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap kami, hidup kami semakin hari diperbarui, diubahkan melalui kami mau serupa dengan Tuhan. Kami mau serupa dengan Engkau Kristus. Biarlah seluruh kehidupan kami, apa yang perlu diselesaikan Tuhan, pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami, untuk kami benar-benar berkemenangan dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ya Bapa, hamba berdoa setiap mereka yang sudah melayani pagi hari ini, para WL singer, pemain musik, multimedia, dan juga penyambut jemaat. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, apapun yang menjadi rencana mereka ke depan, baik dalam pelayanan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Tuhan menuntun kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, mereka yang berkeluarga, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka, sehingga kehidupan mereka juga kami percaya perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup mereka. Mereka menuju pada kesempurnaan serupa dengan Kristus, sehingga kehidupan mereka semakin hari kami percaya dinyatakan, dan banyak orang akan melihat
terjadi perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berkati anak-anak muda, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Engkau Tuhan yang menuntun mereka dalam tahun yang baru ini. Tuhan, kami percaya banyak hal yang mereka rencanakan, tapi kami berdoa biarlah Engkau yang menuntun mereka, memberkati kehidupan mereka di masa muda mereka. Kami percaya tuntunan Allah menyertai kehidupan mereka, memberkati mereka yang masih saat ini mungkin mencari pasangan hidup. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Engkau bawa buat mereka, sehingga kami percaya dalam kehidupan mereka menikmati bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang ada. Kau memberkati anak-anak sekolah minggu, mereka yang masih kecil, melalui kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Biarlah kami tahu ada satu titik, ada satu hal yang Engkau Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, hingga pertumbuhan rohani mereka mulai dari kecil akan bertumbuh sampai dewasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan buat gereja kami tempat ini, Kampung Tawan dalam tangan Tuhan. Biarlah kehadiran kami menjadi gereja yang benar-benar dilihat orang dimanapun kami berada, bahwa ada Kristus dalam gereja ini Tuhan. Olehnya pakai setiap kami, pakai setiap anak-anakmu untuk ambil bagian, masuk di dalamnya bersama-sama menjadi berkat dan teladan buat Kampung Tawan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan gereja-gereja yang ada di PGK, kebersamaan Engkau Tuhan menyertai mereka, sehingga kebenaran-kebenaran yang disampaikan kami percaya sampai dalam kemuliaan Allah. Dan juga pemerintahan kami mulai dari pusat sampai daerah di mana kami berada saat ini, RT RW yang ada, Engkau Tuhan yang menyertai mereka. Setiap keputusan-keputusan yang diambil, mereka percaya penyertaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau terus memberkati setiap kami, memberkati kehidupan kami memasuki tahun yang baru ini, Januari 2026 ini Tuhan. Biarlah kami berjalan serupa dengan Kristus, sehingga kami percaya kami bisa menjalaninya karena Engkau Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami kembali dari tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati dan Engkau menyertai kami. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengatakan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.